Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian, sahabat Mekatur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita layak senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Sebagaimana kita layak senantiasa mengucapkan salawat dan salam atas Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, ahli keluarganya, kerabatnya, dan para pengikutnya hingga kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan, juga kemuliaan, apakah di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali kita masih diperkenankan untuk mentadaburi kalamullah dalam program Mekatur Tadabbur Kalam. Insyaallah kita akan membahas surah An-Nisa pada kali ini ayat 64 dan 65. Ayat 64 berbicara tentang esensi atau hakikat diutusnya Rasul, utusan Allah. Allah menyebut dengan ungkapan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami, kata Allah, utus dari seorang rasul pun, dari yang pertama sampai rasul terakhir Nabi Muhammad, melainkan tujuannya agar mereka semua, khususnya Nabi Muhammad, ditaati, dipatuhi, diikuti, diteladani, namun dengan izin Allah. Artinya Allah memang perintahkan kita mentaati Nabi. Bahkan semua Rasul hakikatnya untuk diteladani, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai panutan. Itulah hakikat dari Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul. Maka keberadaan Rasul, keberadaan Nabi bagi kita adalah merupakan karunia Allah yang teragung, karunia Allah yang terbesar. Bagaimana kita beribadah, beramal soleh, berkeluarga, bertetangga, berumrah, berhaji, kalau tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seandainya umat Nabi malah tidak mau mentaati, kemudian mereka menyesal, mereka kemudian bertobat, mereka mengingat Allah, mengingat Rasulullah, maka inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
walau annahum idzalamu anfusahum, sekiranya mereka itu menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak mematuhi Nabi, tidak mengikuti Nabi, malah mengikuti yang lain. Kemudian mereka datang kepada Nabi memohon agar Nabi memohon ampunan untuk mereka. Sembari mereka juga fastaghfirullah, memohon kepada Allah ampunan. Mereka minta kepada Nabi agar mendoakan ampunan untuk mereka. Maka tidak ada kata lain kecuali mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah Maha Penerima Taubatnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Bayangkan orang tidak mau ikut Nabi, kemudian menyesal, mengakui bahwa mereka telah salah tidak mengikuti Nabi, tidak cinta Nabi. Lantas mereka datang kepada Nabi dan memohon agar Nabi mau memohonkan ampunan untuk mereka. Nabi memohonkan ampunan untuk mereka, seraya mereka sendiri juga beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka yang demikian Allah berikan maafnya, Allah berikan ampunannya. Karena sifat Allah adalah Tawwab, yang maha menerima taubat, Rahimah, yang maha penyayang. Sekarang bagaimana jika terjadi perselisihan, terjadi hal yang tidak disukai oleh Nabi kita? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Keimanan kita kepada Nabi, kepatuhan kita kepada Nabi itu bersifat mutlak karena dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, tidak beriman kalian, tidak beriman mereka kalau mereka tidak patuh dengan keputusan Allah terhadap persoalan yang terjadi di antara mereka. Apalagi kalau masih menendam ketidaksukaan, memendam yang buruk-buruk kepada Nabi, maka itu dianggap belum beriman sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai betul-betul tidak ada lagi kekecewaan, kekesalan, hatinya lapang, dadanya terbuka menerima keputusan Nabi, dan wa yusallimu taslima, pasrah, nurut, mengikuti apapun keputusan Nabi. Sehingga diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa ada dua sahabat, Az-Zubair bin Al-Awwam dengan seorang laki-laki dari penduduk Madinah. Mereka berselisih tentang sumur untuk mengairi kebun ataupun ladang milik mereka. Kemudian diputuskan bahwa terlebih dahulu Abdullah bin Zubair itu yang mendapatkan hak untuk mengairi kebunnya atau ladangnya. Sehingga laki-laki Ansor tadi kesal, kecewa dengan keputusan Nabi. Maka diingatkan dengan ayat ini bahwa keputusan Nabi itu yang terbaik. Tentu Nabi memutuskan itu karena memang betul-betul mendengar, memahami, dan mengikuti perkembangan yang ada. Nabi kita tidak mungkin memutuskan kecuali dengan adil, dengan bijaksana. Akhirnya keduanya pun mematuhi apapun keputusan Nabi karena mereka benar-benar beriman. Sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Enggak beriman itu seseorang di antara kalian sampai apa yang ada dalam dirinya, sampai keinginannya hanya mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi, apa yang diputuskan, apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi kita tidak hanya menginginkan kebaikan, tapi lebih dari itu menginginkan berbagai jenis kebaikan. Keputusan Nabi, apapun yang diputuskan, pilihan Nabi, apapun yang dipilih oleh Nabi, ketentuan Nabi, apapun yang ditetapkan oleh Nabi, kita diuji oleh Allah. Benar-benar kita patuh taat atau tidak. Maka orang beriman tidak dikatakan beriman sampai betul-betul legowo, sampai betul-betul pasrah, sampai betul-betul mengikuti tuntunan dan keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah intisari dari surat An-Nisa 64 dan 65.
masih kita lanjutkan lagi tadabbur kalam, insya Allah setelah yang satu ini tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur Group. Bismillahirrahmanirrahim. Turki ini di samping menyimpan banyak sejarah perjuangan umat Islam, karena dari tahun 1453 sampai 1923 ini merupakan perjalanan panjang sejarah Islam. Dan di belakang saya ini toko atau kota Bursa, ini kota Bursa. Dan di sini tadi kita sudah menjelajahi dan kita sudah ziarah ke Green Mosque dan makam pendiri masjid ini, yaitu Sultan Mehmed Çelebi. Dan kemudian di samping ini juga ada Silk Market atau bazar sutra. Ini Turki ini memang terkenal juga sutranya ini, termasuk daerah Azerbaijan, Turki, kemudian negara-negara yang terakhirnya Tan itu banyak menghasilkan sutra. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjelajahi daerah-daerah sebagai warisan dari kaum muslimin. Insya Allah. Sahabat Mekatur dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita berada dalam majelis yang mulia, Tadabbur Kalam. Insya Allah kita akan melanjutkan edisi Tadabbur Kalam surat An-Nisa ayat 66. Cerita ayat 66 adalah tentang mereka yang benar-benar ingin mendapatkan perintah Allah seberat apapun. Bahkan mereka meminta kepada Nabi, "Wahai Nabi, ayo perintahkan kepada kami meskipun yang berat." Mereka tidak memahami bahwa semua perintah Allah, semua perintah Rasulullah itu sudah ditakar, sudah diukur. Tidak ada melebihi dari kemampuan kita. Sehingga ayat ini mengingatkan, walau anna katabna alaih. Sekiranya benar-benar Allah wajibkan atas mereka untuk membunuh diri mereka sendiri atau keluar dari kampung halaman mereka, mereka tidak akan melakukan itu kecuali hanya sedikit di antara mereka. Sebagai ujian. Karena mereka minta agar dibebankan perintah-perintah yang berat. Namun Allah uji. Sekarang kalian membunuh diri kalian seperti dulu. Kaumnya Nabi Musa, saat mereka bersalah, mereka harus membunuh diri sendiri atau membunuh di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Setelah kejadian itu, semua orang bertobat langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah kepada mereka, mereka harus membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman mereka. Ternyata mereka tidak siap. Berhijrah mereka tidak siap. Pada tadinya kalau kami berhijrah, kami akan banyak mendapatkan kebaikan. Setelah diperintah berhijrah, mereka pun berat hati untuk berhijrah. Karena hijrah itu memang perjuangan yang sangat berat. Walau annahum ma fa'alu bihi, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi. Padahal jika mereka melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang diingatkan oleh Allah, maka itu lakana khairan lahum, lebih baik untuk mereka di dunia dan di akhirat. Wa asyadda tathbita, lebih kokoh pendirian mereka, lebih kuat hati mereka. Karena ujian itu tujuannya adalah mengukur kekuatan hati kita. Allah ingin mengetahui sungguh-sungguh tidak kita bersama tuntunan Allah. Meskipun Allah amat sangat maha tahu, tapi memang kita adalah hambanya yang diuji oleh Allah. Ujian paling berat, mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Ujian paling berat, saat kita meminta perintah Allah, namun ketika perintah itu diturunkan, kita malah merasa berat untuk menunaikannya.
Karenanya Rasulullah menginginkan kita jangan meminta sesuatu jika itu diperintahkan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Suatu saat dalam majelis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kewajiban haji. Maka para sahabat mengikuti, mematuhi, dan kemudian berusaha menjalankannya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun?" Rasulullah diam. Ia bertanya lagi, "Ya Rasul, apakah kewajiban haji setiap tahun?" Rasulullah pun diam. Masih bertanya lagi sahabat tadi, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji setiap tahun?" Barulah Nabi mengingatkan, "Jika aku katakan iya, maka itu wajib. Dan jika wajib, kalian tidak akan mampu." Nabi bijaksana. Kitalah yang terkadang meminta sesuatu di luar dari batas kemampuan kita. Dulu para sahabat sudah dibimbing oleh Nabi. Jangan meminta sesuatu yang apabila itu benar-benar diperintahkan, kalian nggak akan mampu. Untuk itu kita patuhi saja perintah Allah. Tidak bertanya melebihi dari kemampuan kita. Tidak meminta sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamatahu ala ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan untuk kami apa yang pernah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Lebih berat, lebih besar, lebih tinggi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sekarang ya Allah, jangan bebankan yang tidak mampu kami pikul, yang tidak mampu kami jalankan. Itulah yang dapat kita lakukan karena kelemahan, kedhaifan kita semuanya. Namun kita yakin sudah diukur, sudah ditakar, yang Allah tuntun itu mampu kita jalankan semuanya. Itulah intisari dari surat An-Nisa ayat 66. Bagaimana dulu para sahabat pernah diuji oleh Allah ketika meminta perintah yang berat, namun ternyata mereka berat untuk menjalankannya. Kita bersyukur, alhamdulillah, semua perintah Allah sudah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita. Bahkan saat kita tidak mampu, ada rukhsah, ada keringanan-keringanan yang Allah perkenankan untuk kita semuanya. Sadaqallahul aliyul azim, maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. InsyaAllah tadabbur kalam senantiasa hadir membersamai waktu Bapak Ibu sekalian, senantiasa hadir untuk memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ikuti terus seluruh media sosial Mekatur, insya Allah menambah investasi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menurut Jamaah. Keren banget, puas banget. Sampai di Mekah, alhamdulillah pelayanannya bagus, kita bisa tawaf atau umroh 2 kali. Alhamdulillah, menurut saya top banget, 10 menurut saya. Alhamdulillah, para tim yang membantu kami, baik Muthoib, pelayanan, cukup membantu kami dan ya bisa dihitung kalau dari poin dari 0 sampai 10 kita bisa acukan bisa sekitar 9 lah. Pelayanannya dan waktu saat tawaf, sa'i, itu benar-benar kita dijaga. Itu yang utama. Yang awalnya Pak Esu kan agak takut itu ngelepas saya yang tapi kita sangat dijaga dengan pengaturan laki di pinggir itu sangat bagus banget. Buat Bu Anif, maju terus, tidak ada kata pantang mundur. Dan itu tadi seperti yang selalu saya bilang juga ke Bu Anif, top Marco top. Selalu saya ucapkan itu ke dia. Dari penjemputan kami yang dari stasiun, kemudian ke hotel, terus ke bandara, lalu ke Madinah, Mekah, dan lain-lainnya itu sungguh sangat luar biasa. Semuanya sangat untuk kita para jamaah tidak perlu
bawain barang kayak gitu, karena semua sudah ada yang menghandle kita jalan tidak usah membawa barang-barang ya. Untuk hotel di sana juga alhamdulillah dekat dengan, di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi, di Mekah dekat dengan Masjidil Haram, jadi untuk kita beribadah itu sangat nyaman, tidak membuat kita capek karena kita tujuan utamanya adalah beribadah di sana.